wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kauis, apakah kamu punya anjing peliharaan di rumah? Kalau iya, tim Wake Up Call mau ngingetin nih. Jangan sampai ketika anjing kamu punya anak, kamu malah membuang atau menelantarkan anak anjing tersebut ya. Nanti makin banyak dong populasi anjing liar yang ada di Bali. Kan di episode kemarin kita sempat bahas tuh, kalau di Bali emang banyak banget anjing liar yang berkeliaran. Lebih banyak kalau dibandingin sama kucing liar. Beda sama di Pulau Jawa, ya karena di sini tuh lebih banyak yang memelihara anjing dibandingkan sama kucing. Per Juli 2020 aja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali mencatat populasi anjing di Bali mencapai 649.028 ekor. Dan sekitar 90%-nya adalah anjing liar. Yang berarti di tahun 2020 aja ada kurang lebih 520.000 ekor anjing liar. Wow, banyak banget ya. Tapi kamu pasti nyadar dong dan juga aware kalau misalnya makin banyak anjing liar berarti makin banyak dong anjing-anjing yang ditelantarkan dan gak terurus keadaannya. Ya kemarin sih pasti kamu udah tahu ya beberapa video tentang anjing-anjing yang jadinya tuh keadaannya mengenaskan dan menyedihkan banget. Apalagi kalau misalnya mereka tuh dapat penyiksaan dari beberapa orang. Nah sekarang lagi marak banget kan penjualan daging anjing. Ih jahat banget gak sih? Emang ada-ada aja ya bisnis orang. Kalau mau bisnis harusnya yang bagus-bagus aja gak sih? Nah karena ada banyak banget nih masalah-masalah tentang anjing liar, ada loh yayasan di Bali yang mereka itu fokusnya adalah untuk kesejahteraan hewan yang ada di Bali. Khususnya sih hewan liar ya, apalagi anjing karena di sini kan banyak banget anjing liarnya. Salah satunya adalah Yayasan Synthesia Animalia Indonesia yang ada di Bali. Jadi ini adalah organisasi non-profit ya. Kemarin juga mereka sempat fokus tuh terhadap perdagangan dan peredaran daging anjing yang ada di Bali. Nah apalagi kan kemarin pelarangannya terhadap peredaran dan jual beli daging itu emang udah diatur ya di Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Untuk kenal lebih dekat sama Yayasan Synthesia Animalia Indonesia yang punya banyak banget program yang bagus, langsung aja yuk kita kenalan dan ngobrol sama ketuanya. Perkenalkan, nama saya Andi SC Giovanni Manuel Calvari. Saya di Yayasan Synthesia Animalia Indonesia sebagai ketua yayasan. Yayasan Synthesia Animalia ini berdiri sejak 4 Oktober 2022. Ini adalah penggabungan dari Bali Animal Defender yang berdiri pada tahun 2019 dan tim Australia yang ada di Bali. Synthesia Animalia Indonesia adalah fokusnya pada bidang edukasi, advokasi, dan penelitian. Di bidang edukasi itu bagaimana caranya kami memberikan edukasi atau pemahaman ke masyarakat luas tentang kesejahteraan hewan. Jadi misalkan ada kasus-kasus kekejaman terhadap hewan atau hal-hal yang termasuk penganiayaan, peracunan hewan, penelantaran, dan sebagainya. Kami melakukan upaya-upaya hukum untuk memperoleh keadilan untuk kasus-kasus kekejaman hewan tersebut. Dan untuk penelitian, beberapa kami juga melakukan beberapa penelitian di hewan ternak maupun di domestik. Sini kami punya beberapa program, itu adalah program Tourism Dog yang kerjasama dengan Satuan Polisi Provinsi Bali. Kemudian yang kedua adalah program hewan ternak juga, peminsanan babi. Terus yang ketiga itu adalah banyaknya kasus-kasus peracunan anjing yang ada di Bali ini, utamanya di Sanur, di Jimbaran. Kami berusaha untuk mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk membantu kami juga dalam memberikan informasi-informasi yang bisa untuk kami kembangkan lagi bersama kepolisian setempat. Nah, untuk di KUHP ada pasal 302 yang mengatur tentang penganiayaan hewan. Kemudian di Perda juga pasal 28 ayat 1 juga mengatur tentang penganiayaan hewan. Jadi
sekarang itu kita lagi memperluas atau melebarkan informasi itu ke masyarakat bahwa ada loh hukum seperti ini dan jangan takut untuk melaporkan gitu, karena memang sudah ada di KUHP. Kalau kendala kami selama ini, karena masyarakat itu kan kurang maksimal pemahamannya tentang kesejahteraan hewan. Jadi ketika misalkan kami mengedukasi, kami memberikan arahan, kami ini, itu beberapa masyarakat itu masih bingung gitu. Kayak, oh apa sih tuh, oh kok ada ya gitu. Kayak, oh gitu ya, anjing nggak boleh gini ya gitu. Jadi mungkin hal-hal itulah yang menyebabkan kendala-kendala yang kami hadapi, ya kurangnya pengetahuan awal masyarakat tentang apa sih kesejahteraan hewan ini. Sintesia Animalia Indonesia sendiri, kita beberapa kali berkolaborasi dengan yayasan-yayasan baik yang ada di Bali maupun yang ada di luar Bali. Contohnya kolaborasi bersama Nata Satwa Nusantara, kemudian kolaborasi bersama Yayasan Metamorfosa Animalia Nusantara yang ada di Bali, dan beberapa yayasan atau komunitas-komunitas yang ada di Bali ini. Ini kan sudah ada perda yang mengatur tentang perdagangan daging anjing, yang khususnya adalah di dalam perda itu melarang memperjualbelikan daging anjing. Ya. Jadi artinya ketika ada perda itu, otomatis kan sudah ada pelarangan, dan pelarangan itu pasti ada sanksinya. 2 bulan yang lalu dan bulan kemarin kami sempat turun bersama Satuan Polisi Pamung Praja memonitoring, dan kami menemukan pedagang yang masih berjualan. Jadi ketika itu kita Polisi Pamung Praja mendapati hal itu, itu langsung ditindak. Pertama itu kan kembali ke putusan hakim ya. Contohnya kemarin tuh putusan hakim itu adalah pertama dia memberikan denda, kemudian pedagang itu tidak boleh menjual daging anjing lagi. Dan jadi artinya sanksi itu ada gitu. Cuman ada juga pedagang nih yang memang dia menjual daging anjing, tapi dia juga menjual daging biawak atau alu lah. Jadi kalau misalnya dia tidak menjual daging anjing, kan dia bisa menjual daging alu. Karena daging alu ini juga kami belum bisa memberikan statement seperti apa sih daging alu ini, apakah ini ada resiko kesehatan atau apa. Tapi sejauh yang kami tahu adalah hewan yang bukan tergolong ternak itu kami rekomendasikan ya tidak usah dikonsumsi gitu. Ya gini, kami tidak pernah menutup pintu untuk perusahaan atau NGO mungkin yang mau mengajak kami kerjasama. Intinya di situ. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan enggak, saya nggak bisa, saya menolak atau apa, tidak. Tapi pintu untuk melakukan kerjasama bersama kami itu terbuka lebar untuk ini. Itu sudah pasti. Media itu adalah, buat saya ya, media itu adalah kunci dari semua persoalan. Karena gini, peran media itu sangat besar untuk untuk menggaungkan sebuah, baik itu polemik, masalah ataupun apa dan lain sebagainya itu. Jadi buat saya itu media itu adalah salah satu kunci utama untuk lebih menggaungkan tentang kesejahteraan hewan utamanya gitu. Kami mengecam segala bentuk kekejaman terhadap hewan. Racunan, penelantaran, penganiayaan hewan itu sangat kami tidak benarkan. Bagi masyarakat yang menemukan kasus-kasus seperti itu atau tindakan-tindakan baik dalam bentuk informasi atau melihat secara langsung, boleh menghubungi kami melalui media sosial kami. Terima kasih Wake Up Call sudah mengunjungi kami dan sudah membantu kami dalam menyebarkan informasi-informasi terkait kesejahteraan hewan. Semoga sukses dan jaya untuk Wake Up Call. Wake Up Call, a call for success. Itu dia Sobat Call Is, obrolan kita barengan sama Ketua Yayasan Sintesia Animalia Indonesia. Next, kira-kira kita harus bahas apa lagi ya? Boleh banget kasih saran di kolom komentar, sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya bersama tim Wake Up Call, a call for success. See ya!